Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam jumpa dan salam sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh sosial budaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan serta peran teknologi dalam bidang ekonomi. Muatan ilmu pengetahuan sosial KD 3.2 dan 4.2. Masih dalam tema 3, tokoh dan penemuan. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mendengarkan penjelasan guru, nanti di akhir pembelajaran ini, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak penemuan teknologi pada bidang sosial dan budaya. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak penemuan teknologi pada bidang pendidikan. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak penemuan teknologi pada bidang ekonomi. Kita lihat pengaruh sosial budaya dalam bidang iptek dan teknologi. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh sosial budaya, akibat atau ditemukannya listrik. Nah, sekarang iptek dan pendidikan. Kita lihat. Nah, ini gambar apa? Ya, gambar yang pertama itu adalah gambar sekolah dan yang di bawah adalah anak-anak sibuk mencari buku dan membaca buku. Nah, apa hubungannya? Yuk kita dengarkan. Pada zaman dahulu, ya anak-anak, pada zaman dahulu itu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Ya, setelah dari sekolah, di sekolah juga disediakan buku. Setelah itu pulang ke rumah, mereka langsung membantu orang tua. Ya, jadi pelajaran itu di sekolah. Kemudian teknologi pada saat itu masih terbatas dan belum berkembang. Jadi kalau misalnya ada PR dari sekolah, itu anak-anak harus mencari sumber belajarnya itu juga dari buku-buku yang ada di sekolah. Kalau di rumah kan tidak ada, ya. Tersedianya buku-buku yang menunjang pembelajaran anak-anak dari sekolah itu. Akhir-akhir ini banyak penemuan bidang teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di bidang pendidikan, seperti ditemukannya radio, televisi, komputer lengkap dengan jaringan internetnya, dan lain sebagainya. Seperti saat ini anak-anak belajar dari rumah. Nah, sumber belajarnya juga bisa diakses dari berbagai sumber belajar, tidak hanya dari buku yang berada di sekolah. Nah, kita lihat pengaruh penemuan televisi. Apa sih pengaruh penemuan televisi bagi kehidupan masyarakat? Lihat ya. Televisi dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Kemudian masyarakat mendapat atau memperoleh informasi yang lebih lengkap. Misalnya ingin informasi tentang kebudayaan atau keberagaman suku di Indonesia, ya, itu di televisi juga sudah menayangkan hal tersebut, ya. Nah, dengan kehadiran televisi membawa perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Kalau dulu masih gelap-gelapan ya, menerima informasi itu masih menggunakan surat menyurat ya. Tidak seluas atau semudah mengakses informasi seperti saat ini. Sudah ada televisi ya.
Nah, perhatikan, kita harus bisa memilah tayangan yang sesuai dengan usia kita. Jadi tidak semua tayangan di televisi anak-anak itu tonton, ya. Harus bisa memilah mana yang cocok dengan umur kita. Ya, tentu misalnya tentang pendidikan, ya, itu cocok. Kemudian tentang kebudayaan di Indonesia, itu cocok. Terus tentang kartun-kartun anak-anak, itu cocok dengan usia anak-anak. Kalau misalnya film-film percintaan, film-film dewasa, itu tidak cocok lagi dengan usia anak-anak. Jadi harus dipilih. Tidak semuanya itu anak-anak tonton. Nah, selain itu, ini sangat penting, kita harus pandai membagi waktu kita. Kapan kita harus menonton televisi dan kapan kita harus belajar. Jangan menonton televisi seharian. Terus, tugas utama kita sebagai pelajar atau siswa itu lupa, yaitu belajar. Ya. Jadi, harus pandai membagi waktu. Nah, dampak penemuan televisi bagi masyarakat. Nah, apa pengaruhnya atau apa dampaknya? Yang pertama kita lihat di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, para peserta didik mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Nah, seperti saat ini, ya, Maya itu atau Bapak Ibu guru lain menjelaskan dari sekolah, kemudian anak-anak masih berada di rumah, namun informasi tentang ilmu pengetahuan anak-anak mampu mengakses dengan mudah. Bisa nonton di televisi dengan acara ruang guru atau tentang pendidikan, ya, di televisi itu banyak sekali. Informasi-informasi yang dapat untuk menunjang pengetahuan anak-anak. Yang kedua, dampak televisi di bidang sosial. Masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru dari berbagai daerah di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia saja informasi tersebut, tetapi di seluruh belahan dunia kita dengan mudah mendapatkan informasi apa yang sedang terjadi di negara tersebut. Yang ketiga, dampak penemuan televisi di bidang ekonomi. Jelas, keuntungan produsen yang akan semakin meningkat. Nah, yang berikut, di bidang budaya, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Misalnya, anak-anak ingin belajar tentang budaya atau suku Batak. Nah, biasa di televisi juga menayangkan atau suku dari Toraja, Papua, Flores, Betawi, ya, dan sebagainya itu sudah ada ditayangkan. Ya, informasi-informasi itu mudah didapat dalam program-program yang disuguhkan dalam televisi. Nah, itulah beberapa dampak penemuan televisi bagi masyarakat. Yang berikut pengaruh penemuan komputer. Ini dia komputer ya. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta dapat memutarkan film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial lainnya. Dengan keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Nah, itu contoh di sekolah atau di instansi-instansi lain, perusahaan, dan sebagainya itu sangat dimudahkan dengan keberadaan komputer dan juga jaringan internet saat ini. Kemajuan teknologi dalam bidang komputer dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, apa dampak penemuan komputer bagi masyarakat? Kita lihat.
Yang pertama, dampak penemuan komputer untuk bidang pendidikan. Peserta didik mudah mengakses informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian di bidang sosial, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terbaru dari berbagai daerah di seluruh dunia. Berikut, di bidang ekonomi, lapangan pekerjaan di bidang komputer semakin meningkat. Ya, ada teknisi komputer, ya, ada programmingnya, ya. Jadi angka pengangguran pun berkurang karena orang-orang yang ahli di bidang komputer itu mendapatkan lapangan pekerjaan. Kemudian di bidang budaya, masyarakat semakin mengenal budaya dari daerah lain atau negara lain. Jadi bisa diakses melalui internet. Nah, kita lihat apa peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, kita lihat adanya iptek atau teknologi ini, ada nggak pengaruhnya dalam bidang ekonomi? Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan seperti perubahan di masyarakat dalam bidang ekonomi. Kita lihat yang pertama, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Nah, contoh ya, Ibu ambil contoh misalnya, ini gambar traktor. Nah, petani menggunakan traktor untuk menggarap tanah. Jadi sekarang dengan adanya teknologi modern, yaitu beralihnya dari membajak menggunakan kerbau atau sapi, sekarang dialihfungsikan menggunakan traktor. Ya. Nah, teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Jadi pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ini kita lihat produksi di bidang pertanian. Contohnya. Nah, kemudian peran teknologi dalam kegiatan distribusinya apa? Nah, kita lihat inilah proses distribusi dengan ditemukannya bidang transportasi. Ya, ini ada mobil, box ya, ini ada pesawat dan juga trailer ya, troli. Nah, ini memudahkan kita dalam kegiatan distribusi. Nah, kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Jadi setelah diproduksi ini disebarkan. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil, bak terbuka untuk mengangkut hasil-hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan lainnya. Dengan adanya alat transportasi, kegiatan ekonomi distribusi dapat menjangkau daerah yang lebih jauh dalam waktu cepat. Misalnya produksi buah ya dari brastagi. Di sana kan ditanam ya, terus panen. Nah, bagaimana cara pendistribusian ke daerah-daerah lain seperti misalnya ke daerah kita ini ya menggunakan mobil bak terbuka atau bus dan sebagainya ya. Sehingga hasil produksi dari para petani kebun tadi, petani buah bisa sampai ke pasar-pasar, sampai ke pasar kita ini. Supaya sampai ke tangan pedagang, terus kitalah yang mengkonsumsi. Itulah proses pendistribusian. Kira-kira cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Kalau anak-anak masih belum paham, silahkan WA pribadi Bapak Ibu gurunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.